Bisa dimulai ya, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Adi Nurhadi Setianto, MPD, selaku Ketua Prodi Pendidikan Informatika Universitas IPB. Yang Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Informatika serta teman-teman mahasiswa sekalian yang Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri acara sosialisasi skripsi pendidikan informatika. Pada siang hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dan penyampaian sosialisasi oleh Bapak Kapolri kita, Bapak Adnova Kristianto MPD. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara sosialisasi skripsi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni sambutan beserta penyampaian materi oleh Bapak Adi Nova Setianto, MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Informatika. Kepada Bapak Adi Nova, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Erlangga Sudono, Bapak Agus Pratama, Ibu Handini Ardada Marani, dan Bapak Heri Mandiri MA. Kepada siswa Prodi Pendidikan Informatika, pada kegiatan sosialisasi skripsi ini momen pertama kita untuk mengadakan sosialisasi ini. Insya Allah akan kita tingkatkan lagi. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu sosialisasi. Karena skripsi kita 2023 ada buku panduan terbaru. Nanti untuk materi sosialisasi ini Mbak Tis bisa share ke link chat ya nanti ya. Presensi. Baik Pak Adi. Oke, masuk ke slide yang berikutnya. Ini ada gambaran skripsi. Nah, skripsi merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana berupa tugas akhir skripsi atau tugas akhir bukan skripsi. Jadi ada dua skema. Yang pertama skripsi dan non skripsi. Tugas akhir skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuan dalam proses dan pola berpikir ilmuwan melalui kegiatan penelitian. Jadi artinya pada sisi ini kita belajar pengabdian. Kalau pengabdian kan kita sudah dari kegiatan KKN, kemudian untuk pembelajaran melalui kegiatan PLP. Nah sekarang penelitiannya melalui kegiatan skripsi. Nah ini juga ada skema bukan skripsi. Nanti akan kita bahas di slide di akhir. Karena kemarin kebijakan baru dari Menteri Pendidikan ada skema non skripsi. Jadi untuk mahasiswa tidak harus mengerjakan skripsi pada umumnya, namun ada skema terbaru. Nah ini pesan juga buat teman-teman yang lain, adik kelas juga mungkin bisa memprepare jika nanti bisa menggunakan skema non skripsi. Berikutnya, ini ada bentuk penelitian. Nah, bentuk penelitian skripsi pada panduan 2023 ini ada 4. Yang pertama ada PTK, penelitian tindakan kelas. Kemudian penelitian kuantitatif, biasanya berisi angka-angka, analisis datanya. Kemudian ada penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif tadi data, kalau kualitatif itu lebih ke deskripsi. Jadi sudut pandang peneliti. Biasanya pada fenomena sosial. Terus yang keempat ada penelitian riset and development atau R&D. Biasanya mahasiswa teknik itu banyak menggunakan R&D untuk mengembangkan produk atau teknologi terbaru, rancang bangun dan sebagainya. Nah,
Metode-metode ini juga dibahas dalam mata kuliah metodologi penelitian. Next. Nah, alur skripsi ini yang paling penting, silakan diperhatikan dengan seksama. Nanti akan ada pembagian judul skripsi, pembagian dosen pembimbing, pembagian dosen pembimbing. Jadi nanti dosen pembimbing sudah dibagi, seluruh mahasiswa semester 7, baik reguler, karyawan maupun RPL, semua sudah dibagi. Silakan nanti bimbingan kepada dosennya masing-masing. Materi link skripsi sudah kami bagikan juga di kolom chat, nanti akan dibagikan oleh Mbak Tias linknya. Terus setelah fix baru mengajukan kepada Kaprodi. Jadi silakan Bapak Ibu konsultasi dulu dengan pembimbing. Setelah hasilnya fix baru diumumkan, disampaikan kepada Kaprodi, akan kami catat. Nanti kita ada spreadsheet yang bisa diakses bersama. Jadi teman-teman bisa melihat judul skripsi masing-masing, siapa pembimbingnya, akan kami tampilkan di sini. Berikutnya menyusun proposal skripsi. Nah, bedanya apa sih proposal dengan skripsi? Kalau skripsi itu 5 bab full all dari bagian awal hingga lampiran sampai penutup. Kalau proposal itu adalah sebelum penelitian. Jadi bab 1 sampai bab 3 digunakan untuk peneliti, surat izin penelitian. Nah, jadi setelah proposal disusun bab 1 sampai bab 3 bimbingan dengan dosen 1 maupun dosen 2, nanti ada form bimbingan skripsi juga. Terus minta surat izin penelitian. Nah, biasanya surat izin penelitian itu bisa diperoleh dari BAAK atau fakultas. Nanti melampirkan proposal skripsi Anda setelah dibimbing kedua pembimbing dan ditandatangani oleh Kaprodi dan dekan. Nanti dijilid soft cover. Kalau jilid soft cover itu yang sampulnya halus tapi masih tipis. Kalau sudah jadi skripsi, sudah revisi semua, baru hard. Next, setelah dapat surat izin penelitian, teman-teman melakukan penelitian di lokasi. Misalkan ada yang penelitian di dinas, ada yang penelitian di sekolah, ada yang di desa, atau di laboratorium, atau di perusahaan, sesuai dengan lokasi penelitiannya masing-masing. Next, setelah melakukan penelitian, teman-teman akan menyelesaikan bab 4 dan bab 5, serta penutup dan lain-lainnya. Karena bab 4 kan isinya adalah pembahasan ya, isinya pembahasan. Silakan teman-teman nanti hasil penelitian itu diolah, datanya diisi di pembahasan, terus di bab 5 menjadi sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah berupa ini. Saran untuk penelitian berikutnya adalah ini. Nah, itu di bab 4, bab 5. Daftar pustakanya disesuaikan semuanya, lampirannya disesuaikan. Jadi lampiran misal ada surat izin penelitian, ada data hasil penelitian, ada surat-surat penting, dokumen penting dimasukkan di lampiran. Nah, setelah seluruh bagian skripsi dari awal, bagian awal dari cover, moto, persembahan dan sebagainya sampai akhir di lampiran komplit, sudah komplit, jangan dijilid dulu, di print semuanya, copy jadi 3, di klip, kasih klip cepitan itu, ajukan ke admin prodi untuk daftar sidang skripsi. Nah, ini ada daftar sidang skripsi ke admin prodi. Untuk syaratnya nanti silakan tanya langsung ke admin. Biasanya itu ya naskah itu rangkap 3 untuk dikumpulkan, 1 untuk arsip Anda. Jadi 3 itu penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Penguji 1 itu biasanya dosen di luar pembimbing. Kemudian penguji 2 adalah pembimbing 1, penguji 3 adalah pembimbing 2. Nah, setelah melakukan pendaftaran skripsi, kemudian ada sidang skripsinya, ujian skripsinya. Nah, ini biasanya menyesuaikan kuota mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa mendaftarkan dulu, nanti akan diatur jadwalnya. Setelah diatur jadwalnya, silakan teman-teman datang sesuai dengan jadwalnya. Misal berpakaian hitam putih, pakai jas alma mater, menyiapkan presentasi. Waktu presentasi bisa 15 menit. Setelah itu akan ada tanya jawab dari Bapak Ibu dosen kurang lebih 1,5 jam. Nah, silakan siapkan bekal materi maupun mental sebaik-baiknya. Setelah ujian skripsi, Anda akan ada pengumuman. Jadi setelah ada sidang, biasanya silakan keluar dulu sebentar, nanti akan ada diskusi antar penguji. Jadi misal
penguji 1 memberikan nilai berapa, penguji 2 memberikan nilai berapa, penguji 3 sampai nanti Kaprodi akan menyimpulkan apakah mahasiswa dinyatakan lulus apa tidak. Nah, biasanya kalau tidak lulus akan melakukan ujian ulang atau ada perubahan. Kalau lulus pasti revisi, pasti revisi. Lulus pasti revisi, silahkan diperbaiki maksimal 1 bulan setelah ujian. Jadi misal ujiannya awal Agustus, akhir Agustus harus sudah selesai, harus sudah revisi perbaikan dosen penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Nah, setelah ujian revisi komplit, nah silahkan teman-teman bisa oke dan benar semuanya, tanda tangan dosen 1, 2, 3, tanda tangan Kaprodi dan tanda tangan dekan, dijilid hardcover. Hardcover itu yang tebel yang ada di perpus-perpus itu. Nah, ini alurnya, alur utamanya. Nanti masing-masing form, masing-masing bentuk akan kita tampilkan. Next, ada sistematika. Sistematika itu urutan dalam skripsi. Ada bagian awal itu koyok cover, daftar isi, moto dan persambahan, abstrak, dan sebagainya. Kemudian bab 1 adalah pendahuluan, isinya latar belakang, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Bab 2 isinya tujuan pustaka, terus kerangka teoritis, terus kerangka berpikir, dan sebagainya. Bab 3 berisi tentang metodologi, langkah-langkah penelitian, jadwal waktu pelaksanaan untuk penelitian, sampel berapa orang yang akan digunakan, terus teknik analisis datanya akan dibahas di bab 3. Nah, itu sebagai dasar untuk proposal. Setelah teman-teman bab 3 finish, proposal oke, ajukan untuk penelitian. Setelah penelitian oke, masuk ke bab 4. Bab 4 itu pembahasan. Semua hasil penelitian Anda akan dikupas tuntas di bab 4 sebagai pembahasan. Setelah pembahasan akan disimpulkan di bab 5. Jadi bab 5 isinya kesimpulan dan saran saja. Setelah itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini wajib referensi semua dokumen yang ada di dalam skripsi, baik dari bab 1 sampai terakhir. Jangan sampai ada yang terlewatkan, jangan sampai ada plagiasi. Ya, daftar pustaka ini penting. Teman-teman juga bisa pakai reference manager, misal Mendeley, EndNote, atau dan sebagainya. Terus ada lampiran-lampiran itu berupa dokumen-dokumen penting di luar inti skripsi, misal surat izin penelitian, data hasil penelitian, modul, kemudian manual penggunaan alat, misal dari yang memakai alat, dan kelengkapan yang lainnya. Setelah sistematika ini tema dalam skripsi, karena prodi kita pendidikan informatika, kemarin kami membagi dalam beberapa tema. Nah, silakan teman-teman nanti memilih tema apa yang paling sesuai dengan teman-teman, sesuaikan juga dengan permasalahan yang dihadapi dari lingkungannya. Misalnya ada Internet of Things, ini salah satu kontrol terbaru revolusi industri, semua berbasis internet. Kaitannya juga dengan robotika, ada artificial intelligence, karena sekarang kan banyak pakai AI itu aplikasi-aplikasi pakai AI, silahkan digunakan. Jadi harapannya skripsi prodi pendidikan informatika itu berdasarkan perkembangan teknologi terbaru. Ada augmented reality, virtual reality, data analis, big data atau data mining, citra digital yang sering diajarkan Bu Dini, cyber security, keamanan komputer, keamanan internet, e-commerce atau marketplace, fintech, financial technology, Arduino atau robotika, sistem kontrol terprogram, teknik digital. Nah, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, karena ini masih eranya kurikulum Merdeka terbaru, silakan boleh membahas di situ. Profil pelajar Pancasila atau sering disebut P5 dalam dunia pendidikan sekolah, terutama SMA, SMK, SMP, dan sebagainya. Teaching Factory itu pembelajaran berbasis industri. Jadi SMK sekarang kan harus ada sinkronisasi kurikulum dengan industri. Nah, itu cukup hangat untuk dibahas. Technopreneurship, karena kampus kita event itu kan kontributif, inovatif, dan teknopreneurship, alangkah baiknya diaplikasikan dalam penelitian teman-teman juga. Terus ada Learning Management System atau LMS yang sudah disampaikan Pak Erlanto. Merdeka Belajar, kampus Merdeka, mungkin teman-teman mau bahas tentang
kampus mengajar, tentang pertukaran mahasiswa, tentang wirausaha merdeka, dan sebagainya. Program-program MBKN boleh dibahas di sini. Terus ada program guru penggerak. Ini biasanya sekolah-sekolah ada ini. Silakan nanti bisa dilihat juga untuk judul. Next, peran pembimbing. Jadi teman-teman ketika skripsi ada dua pembimbing. Pembimbing satu itu biasanya tentang isi, substansi, dan materi skripsi. Pembimbing dua terkait dengan tata tulisnya. Oke, next. Skema non skripsi. Nah, sebelum masuk skema non skripsi, saya ingin memberikan data skripsi terlebih dahulu. Ini data mahasiswa. Bentar. Sudah saya bagi, linknya sudah dibagikan Mbak Tias tadi. Silakan teman-teman bisa melihat yang ada di tampilan. Ini ada data pembimbing skripsi 2023. Jadi semua mahasiswa semester 7 sudah terplotting, insya Allah rata semuanya. Nah, datanya nanti teman-teman bisa buka link yang dibagikan Mbak Tias tadi, nanti akan ada rinciannya. Jadi ini misal ini ada pembimbing satunya Pak Irlanto, ada pembimbing satu Pak Afis Pratama, Bapak Heri Mangiri, kemudian Ibu Handini. Saya tidak masuk di pembimbing satu ya. Nah, nanti ketika sudah pengajuan baru pembimbing juga bisa saja nanti dengan saya. Nah, setelah teman-teman diskusi dengan pembimbing masing-masing, silahkan difixkan dulu judul skripsinya. Kalau sudah oke, nanti baru saya menuliskan tanggal ajuannya kapan. Nah, terus ada juga form untuk usulan judul skripsi. Ini form usulan judul skripsi dapat di-download di link materi tadi. Jadi satu link isinya semua ada di sini. Nah, ini yang biru-biru bisa diganti namanya masing-masing. So, nama mahasiswanya Bruno Mars, bisa diganti Ira Mas Datul dan sebagainya. NPM maupun kelasnya reguler karyawan maupun RPL. Nomor WA yang aktif, kemudian judul skripsinya. Nah, nanti ketika teman-teman bimbingan dengan dosen pembimbing, nanti kan untuk menentukan nih judulnya yang fix. Jadi Kaprodi hanya menerima judul yang sudah disahkan oleh pembimbing. Terus ini ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 misalkan, nanti bisa diedit sesuai dengan pembimbingnya masing-masing. Nah, bagian yang biru itu bagian yang bisa diedit. Latar belakang, misal Badan Pusat Statistik menginfokan lulusan penyumbang pengangguran terbesar adalah lulusan SMK. Maka dari itu kita coba untuk membuat sistem untuk kewirausahaan bagi lulusan SMK, misalnya permasalahannya. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan itu untuk mencegah plagiasi. Jadi ketika teman-teman penelitian itu harus melihat apakah penelitian itu sebelumnya sudah pernah dilakukan atau belum. Nah, pada topik ini teman-teman bisa menggunakan Google Scholar. Karena Google Scholar itu yang biasanya digunakan untuk publikasi jurnal ilmiah maupun skripsi. Nah, teman-teman bisa mengutip dari Google Scholar, nanti akan muncul kutip, nanti akan muncul nama penulisnya, tahunnya, judul penelitiannya, kemudian dipublikasikan di mana, volume berapa, halaman berapa akan muncul di sini. Oke, setelah itu baru Semarang tanggal bulan, kemudian tanda tangan mahasiswa, tanda tangan kaprodi. Template-nya sudah ada, teman-teman tinggal mengganti saja. Jadi nanti kalau teman-teman maju ke kaprodi, tidak tangan kosong, tapi sudah ada bahan yang sudah didiskusikan dengan pembimbing 1 maupun 2. Oke ya, next. Nah, di situ juga ada materi skripsi berikutnya, ada, kita buka dari ini aja, dari draft yang sudah saya bagikan. Ada daftar judul skripsi. Nah,
Daftar judul skripsi ini kemarin saya merangkum dibantu oleh beberapa mahasiswa. Jadi semua mahasiswa angkatan pertama PTIK sampai angkatan terakhir saat ini, judul skripsinya ada di sini. Nah, teman-teman bisa menjadikan referensi saja ya. Jangan dijiplak, tapi hanya sebagai referensi. Misalnya ini ada IFA, pengembangan media pembelajaran, pembuatan website pariwisata, efektivitas simulit, pengembangan sistem informasi. Nah, teman-teman bisa melihat judul ini. Semua data ada di link materi, sudah kita bagikan. Komplit ya. Teman-teman bisa melihat yang terbaru nih, ada tanggalnya mau angkatan pertama itu 2014, jadi lulusnya di 2018 sampai angkatan ini input terbaru 2023 Mas Sugeng maupun Mas Bimo, kakak kelas kalian. Nah, terus data pembimbing skripsi tadi sudah ya. Data pembimbing skripsi sudah. Pembimbing skripsi ini juga ada mahasiswa yang 2019 karena kemarin kan jatah lulusnya kemarin, ini data-datanya juga ada di sini. Yang sudah lulus berarti yang kuning, yang belum silahkan nanti segera diselesaikan. Ini data ujian skripsi. Kemudian ini ada sheet dosen prodi. Nah, teman-teman jangan sampai nanti ada yang biasa yang Pak nama lengkap dan gelarnya apa, Pak nomor induk NIDN-nya berapa, NIDN-nya berapa. Nah, di sini sudah lengkap. Silakan nanti teman-teman bisa kopas saja untuk meminimalisir kesalahan. Kadang kan kalau kita nyebutkan terus tulis ulang kan sering salah penulisan nama maupun gelarnya. Kalau di sini kan kalian tinggal kopas saja. Oke? Ini aksesnya ada di admin prodi, ada di admin prodi. Jadi mahasiswa tidak bisa mengedit. Ketika teman-teman sudah mengajukan judul baru bisa diedit. Oke. Selamat datang Pak Eko, silahkan duduk. Form usulan judul sudah. Nah, sekarang masuk ke bimbingan skripsi. Ya. Jadi ketika teman-teman bimbingan tuh ada buktinya. Ada buktinya, kita coba buka dulu. Nah, di sini ada nama mahasiswa, NPM maupun kelasnya, judul skripsinya yang fix apa, terus pembimbing satu namanya siapa, pembimbing duanya siapa. Jadi ketika teman-teman bimbingan itu kan dosen pembimbing tahu, oh ini mahasiswa bimbingan saya, gitu sudah ada datanya. Ini ada nomor diurut 1, 2 sampai sekian. Terus hari tanggal misal Senin 18 September 2023. Topik bahasanya apa? Misal topik bahasanya bab 1 pendahuluan. Nah, ini bimbingan sama bimbing 1 atau bimbing 2. Kalau pembimbing 1 dicentang sini, kalau pembimbing 2 centang di sini. Kemudian masukkan pembimbing. Jadi pesan yang disampaikan pembimbing apa? Misal, oh tambahi daftar pustaka, oh tinjauan pustakanya perlu dilakukan ini. Setelah itu tanda tangan dosen. Nah, jadi setiap pembimbing itu satu ini ya, satu sheet ini tanda tangan. Jadi kalau besok beda hari, beda pembimbing, beda baris lagi di bawahnya. Minimal ya ada 10 bimbingan lah. Kalau mau finish skripsi jangan sampai sekali bimbingan langsung rampung ya kan. Paling enggak 10 lah, dari proposal awal, judul sampai skripsi jadi, sampai ujian. Jangan sampai ini. Kalau kemarin kan kemarin belum ada konsep ini saya buat konsep ini. Next. Apalagi ini di sini. Oh, meleng. Sorry. Apanya PPT-nya? Oh, tampilan di web ya? Sorry. Nah, di Zoom karena mungkin ini tadi banyak aplikasi yang terbuka jadi nge-lag. Nanti teman-teman bisa membuka di Google Drive-nya. Linknya sudah dibagikan Mbak Tia tadi. Di situ ada presentasinya dibagikan ya? Sudah. Terus ini buku panduan skripsi. Jadi kemarin angkatan terakhir itu angkatannya Mas Bimo, Mbak Yuyun Raya itu masih pakai 2019 2020. Nah, teman-teman sudah pakai buku panduan yang 2023. Filenya juga ada di link. Silahkan di klik sekali, nanti isinya sudah banyak macam-macam, format sudah ada di sini. Jadi nggak ada yang biasa lagi, Pak kirimi format ini, Pak kirimi file ini, kirimi panduan ini. Nah, semua sudah di sini.
Termasuk PPT saya juga sudah muncul di sini. Oke. Masuk ke sesi berikutnya, Mbak Tias. Sorry, bentar. Mungkin ini nanti 8 menit lagi semua akan tertutup, tapi nanti masuk dengan link yang sama nanti akan tetap berlanjut. Yuk, silakan. Tanya jawab. Oh, oke, sorry. Materi non skripsi. Apakah sudah bisa tampil di Zoom? Ini kalau di offline-nya kan sudah tampil ya. Nah, skema non skripsi. Skema non skripsi ini ada yang pertama, publikasi jurnal internasional. Jika teman-teman punya jurnal internasional terindeks Scopus, teman-teman nggak perlu skripsi lagi. Tinggal mempresentasikan hasil jurnalnya. Terus jurnal nasional. Nah, selain internasional juga jurnal nasional peringkat Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi teman-teman sudah tidak perlu skripsi lagi sebagai penulis pertamanya ya. Karena nanti penulis kedua maupun ketiga adalah pembimbingnya masing-masing. Next, lolos PKM atau program kreativitas mahasiswa sebagai ketua. Jadi ketika teman-teman mengajukan proposal lolos didanai, otomatis teman-teman sudah punya tiket untuk tidak perlu skripsi, teman-teman tinggal mempresentasikan hasil laporan dari penelitian yang ada dalam PKM itu. Jadi teman-teman langsung ujian ya. Ya paling bimbingan sidik-sidik sama pembimbing 1 2. Next, membuat karya monumental. Nah, ini penting ini. Membuat karya monumental itu artinya membuat karya yang monumental itu karya yang penting. Misal teman-teman membuat buku yang buku yang diproduksi nasional, misal termuat dalam Bumi Aksara atau apa, itu bisa. Terus mengembangkan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan di masyarakat. Nah, teman-teman orang teknik mungkin membuat sistem informasi pemilu, boleh. Yang penting digunakan oleh masyarakat banyak. Sistem informasi di desa, misal di desa itu ngurus KKKTP susah, teman-teman buatkan sistem itu dan dipakai orang banyak. Nanti didaftarkan hak cipta, teman-teman sudah tidak skripsi, tinggal mempresentasikan produknya. Yang penting dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait. Terus laporan magang kerja industri berskala nasional atau teman-teman langsung ditarik kerja di situ. Kemarin masukan dari Pak WR1, contohnya itu ada mahasiswa mesin, ya, dia magang di perusahaan dan ditarik di sana perusahaan multinasional, itu bisa menjadi pengganti dengan melampirkan laporan magangnya. Laporan magangnya nanti dipresentasikan. Tetap ada laporannya dan ada sidangnya untuk presentasi dan tanya jawab dengan pembimbing maupun penguji. Terus ada sebagai asesor kompetensi BNSP. Nah, teman-teman mungkin terdekat yang bisa dikejar PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Ini setiap tahun ada. Kemarin yang lolos IPA kalau nggak salah yang lolos. Terus membuat karya monumental atau pengembangan teknologi tepat guna. Misal dari Kudus ada jenang Kudus, kalau pakai tangan sampai dia membuat alat untuk ngaduk jenang dan itu didaftarkan hak cipta, dia dipakai oleh masyarakat banyak, bisa digunakan sebagai pengganti skripsi. Itu. Oke, lanjut. Terima kasih kepada Bapak Arnovan Sampel atas materi yang sudah diberikan. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab mengenai sosialisasi skripsi. Bagi 3 mahasiswa yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk tunjuk tangan atau raise hand. Saya persilahkan. Atau teman-teman yang ada di ruangan ini bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Adi tentang sosialisasi skripsi ini. Silakan yang menyampaikan jaringan. Yo, silakan. Cepet sono. Oh iya, silakan skripsi sama
semester depan silakan kalian skripsi agar dapat langsung berkegiatan. Mungkin kalau mungkin sampai batas akhir semester uji teman-teman skripsinya belum lulus atau belum sidang, paling nilainya 0. Nilainya 0. Tapi akan terisi ketika semester 8 teman-teman ada KKN dan skripsi, nanti akan terisi di situ. Oke. Ya, silakan. Senovio ada pertanyaan. Nah, ketika teman-teman mengisi absensi, ada target selesai skripsi. Jadi, misal teman-teman mengerjakan skripsi mulai bulan ini, September, kalian estimasi aja, misal target saya karena wisuda periode 1 itu bulan Mei, paling enggak saya selesai skripsi sebelum Mei. Berarti apa? Februari misal. Februari 2024. Februari atau Januari. Silahkan. Oke, silahkan Yunis. Oke, bagus sekali. Oke, nah jadi gini. Tadi kan sudah saya sampaikan untuk alurnya. Alur, teman-teman kan sudah dibagi pembimbingnya. Sudah dibagi pembimbingnya, silakan teman-teman langsung ke pembimbingnya. Nah, teman-teman kan nggak bahan kemau. Sing tak kasih tadi mana tadi? Nah, tadi template yang tadi, silakan teman-teman bisa bagikan. Ini caranya saya bisa share semua TV. Saya nge-share yang ini aja. Oke. Nah, jadi ada template-nya. Nah, teman-teman kan dari sini kan ada bahan, ada latar minimal masalah lah, masalah sama tinjauan pustaka. Jadi nanti ketika ngobrol sama pembimbing kan, alasan saya ini loh Pak, masalah saya ini loh Bu, jumlah pengangguran di Indonesia itu semakin besar Bu, dan penyumbang pengangguran terbesar itu SMK. Jadi saya membuat sistem atau membuat model pelatihan kewirausahaan untuk siswa SMK. Jadi masalahnya itu jelas, itu ya. Ada datanya, misal data berapa persen dan sebagainya itu akan lebih valid. Terus tinjauan pustaka itu kan memperlihatkan, oh sebelumnya itu sudah ada melakukan penelitian seperti ini, tapi judulnya ini. Yang membuat beda penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah, oh saya arahnya teknopreneur, jadi lebih ke bidang teknik. Yang sebelumnya hanya SMK umum misalnya. Oke? Bisa masuk ya? Oke. Monggo teman-teman yang ada di online bisa mengajukan pertanyaan. Kalau menurut saya fokus satu. Tapi kalau teman-teman punya beberapa gambaran, bawa 3 tidak apa-apa. Bawa 3, tunjukkan pembimbing, Pak saya tuh punya 3 konsep ini Pak. Yang pertama tentang teknopreneur, yang kedua tentang artificial intelligence, yang ketiga tentang Arduino Pak. Kira-kira bagus yang mana? Oh karena ini lagi marak dengan teknopreneur